skenarionya di sebelum identifikasi variabel. Kan kalian itu di setiap tes ada identifikasi variabel kan, yang atas itu independen, yang bawah paired. Nah nanti dibalik, jadi yang atas paired, yang bawah independen, karena dari soal UTS ibu. Jadi jangan sampai kalian mengikuti yang punyaku itu sama banget persis gitu, karena posisi independen sama pairednya dia beda, karena yang ibu itu paired duluan baru independen kayak gitu. Terus jangan lupa juga ditambahkan skenario-nya atau ceritanya. Itu kan punyaku belum ada ya, belum ada sama sekali skenario-nya. Jadi kalian buat skenario untuk data kalian masing-masing. Lalu pembuatan data kalian data fiktif, nah itu udah ada di kisi-kisi ibu ya. Jadi kalian tinggal melakukan analisis. Terus yang kedua, untuk yang laporan yang aku punya itu tuh belum ditambahin lampiran. Jadi nanti setelah laporan itu kalian tambahin juga lampiran di bawahnya. Jadi output dari tes yang kalian lakukan kayak gitu. Itu belum ditambah. Jadi ada 3 poin yang harus ditambah dalam laporan. Yang pertama skenario. Yang kedua itu adalah apa tadi? Yang kedua lampiran. Nah, yang ketiga perhatikan posisi independen sama paired sample testnya, karena dari soal ibu itu posisinya berbeda. Itu yang harus teman-teman perhatikan untuk laporan UTS. Nah, untuk apa namanya? cara cara analisisnya itu kan paired sample test tuh duluan, terus independent sample test. Nah di sini kebetulan aku udah buat data fiktif. Mana ya? Untuk share screen-nya udah keluar belum ya? Maksudnya udah kelihatan belum? Ya kak. Oke, oke udah kelihatan ya. Outputnya kok. Ya aku close dulu. Oke, jadi ini yang pertama aku mau yang SPSS dulu. Nah untuk datanya yang aku punya kayak gini. Nah tapi yang ibu minta kan cuman 2 variabel ya, satu stress pre, satu stress post untuk yang paired sample test. Terus untuk yang independennya nanti teman-teman baca dari yang itu ya, yang apa namanya, baca dari petunjuk ibu pokoknya. Nah yang pertama teman-teman kan tetap harus melakukan analisis deskriptif ya. Tolong bilangin dong di grup kalau penuh nanti aku buat yang kedua. Oke, untuk pertama teman-teman tetap harus memasukkan dulu kan dari data Excel ke data yang di sini. Dari data Excel untuk SPSS sendiri itu tuh kelompoknya harus diangkain dulu. Jadi jangan sampai nggak diangkain. Terus nanti tetap kayak biasa teman-teman isi ininya kayak gitu. Terus nanti value-nya kalau untuk yang jenis kelamin misal di sini aku pilih nominalnya, berarti di value dulu kayak gitu. Itu sama persis kayak kita biasanya. Terus lanjut untuk analisis deskriptif itu teman-teman tinggal klik analyze, terus deskriptif statistik, habis itu frekuensi. Nah di sini yang dimasukkan jenis kelaminnya ya, jenis kelamin dimasukkan ke kanan, terus nanti teman-teman klik OK. Klik OK. Nah nanti yang keluar kan ini kayak biasa. Terus udah gitu teman-teman klik analyze lagi, deskriptif statistik, habis itu deskriptif. Nah di sini yang teman-teman masukkan karena kita pertamanya paired sample test, berarti yang dimasukkan itu semua variabelnya. Jadi prepostnya. Ini kan aku 2 variabel ya. Jadi kita nyontohnya satu variabel yang sama tapi situasinya beda tuh, yang pre sama post. Nah kita masukin stress pre sama stress post. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih dari
kedua variabel ini ya boleh masukin resiliensi pre, resiliensi post. Terus udah itu teman-teman klik OK. Nah nanti muncul kayak gini. Terus udah gitu teman-teman uji normalitas. Nah uji normalitasnya itu kayak biasa juga langkahnya sama. Teman-teman klik analyze, terus klik descriptive statistik, habis itu klik explore. Nah di sini yang teman-teman masukkan ya semuanya, karena kan paired sample t-test itu yang dipakai pre sama post. Jadi yang pre sama post dimasukkan ke dependent list. Terus nanti teman-teman klik plot, habis itu klik yang normality plot t-test ini diklik. Terus udah itu continue, baru OK. Nah seperti biasa, nanti yang teman-teman masukkan itu untuk uji normalitas cukup yang ini, test of normality, dan teman-teman pilih salah satu, bisa Kolmogorov, bisa Shapiro. Nah kalau di contoh laporan yang aku buat, aku pakai Shapiro, jadi pakai yang ini gitu. Terus udah test of normality, kan ada uji asumsi satu lagi, tes untuk paired sample t-test cukup sampai test of normality, jadi nggak ada tes lagi. Jadi kita langsung ke analisis komparasinya yang paired sample t-test. Caranya adalah yang pertama kita cek dulu untuk test of normality ini normal atau enggak. Karena kalau misalkan nggak normal berarti kan kita pakai yang lain, bukan independent sample t-test. Nah, tapi karena punya pun normal berarti kita pakai independent sample t-test atau yang parametrik. Caranya klik analyze, terus teman-teman klik compare means, habis itu klik independent sample paired sample t-test. Ulangi ya, ini paired sample t-test, berarti klik analyze, compare means, terus paired sample t-test. Terus yang teman-teman masukkan itu adalah pre sama post. Jadi aku di sini masukin stress pre, aku masukin stress post. Bisa juga masukin resiliensi pre sama resiliensi post. Setelah ini teman-teman gak usah klik apapun, langsung klik OK. Nah yang dipakai untuk di laporan yang ini paired sample statistik sama yang paired sample test. Jadi kedua ini yang dipakai di laporan ya. Terus untuk paired sample t-test itu yang dipakai itu yang minnya, bagian min ini. Terus kalau untuk paired sample t-testnya ini tuh yang teman-teman pakai di bagian ini, min ini, terus sama seek to pilot yang ini. Jadi yang dipakai sebenarnya cuma dua, yang min sama yang seek to pilot. Tuh, kalau misalkan kita mau tahu dia terdapat perbedaan atau enggak, berarti kan seek to pilotnya ini harus kurang dari 0,05 baru dikatakan terdapat perbedaan. Nah tapi kalau misalkan terus yang min itu kalau misalkan dia positif itu tuh berarti dia nilai pre-nya lebih tinggi dari nilai post. Kalau dia negatif berarti kebalikannya, nilai pre lebih rendah dari nilai post. Pokoknya untuk penjelasan arti ini semua ada di materi ibu yang uji komparasi, aku udah lihat, jadi tolong dibaca ya teman-teman untuk penjelasannya. Itu untuk analisis paired sample t-test. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu atau aku kecepatan? Ini kalau untuk laporan ini itu tuh harus dua analisis berarti ya kak, pair sama independen. Iya betul, itu kan di yang UTS ibu dijelasin kan, yang poin pertama paired sample t-test, nah yang kedua independent sample t-test. Oh oke kak, terima kasih kak. Oke. Yang lain ada?